Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Alhamdulillahirabbil alamin, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan begitu banyak rahmat, hidayah serta inayah serta begitu banyak nikmat yang diberikan kepada kita, seperti nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sehat walafiat, nikmat kesempatan, sehingga pada malam hari ini kita masih diberi kesempatan untuk melaksanakan sholat Isya berjamaah, dan insya Allah akan kita lanjutkan dengan sholat tarawih berjamaah. Karena masih banyak tetangga kita, teman kita di luar sana yang tidak mendapatkan kesempatan untuk melaksanakan sholat tarawih berjamaah, dengan disibukkan dengan berbagai aktivitas masing-masing ya Bapak Ibu. Jadi maka patut kita syukuri nikmat kesempatan ini. Mudah-mudahan kita selalu bisa menjadi pribadi-pribadi yang pandai bersyukur. Amin. Sholawat serta salam marilah kita hancurkan kepada Nabi kita, junjungan kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam beserta keluarga, para sahabat, para tabi'in. Mudah-mudahan kita sebagai pengikutnya mendapat syafaat kelak di akhir zaman. Hadirin yang dirahmati Allah, pada kesempatan ini mari kita coba renungkan. Puasa kita udah memasuki yang ke 14-15 ya, atau pertengahan ya. Mungkin ini surat tarawih yang ke-15 ya. Artinya udah pertengahan. Coba kita introspeksi diri, atau kita lihat apa yang sudah kita lakukan selama 14 hari ke belakang. Bagaimana puasa kita? Gitu. Karena apa sih tujuan dari puasa itu? Ya, Bapak-bapak, Bu, apa tujuan puasa itu? Sahur ya, kepala lebaran nih tujuannya. Oke, tujuan puasa seperti yang ada di surat Al-Baqarah 183 di akhir, yang alakum tatakun, artinya menjadi bertakwa. Kita harapannya adalah dengan berpuasa kita bisa lebih bertakwa. Itu tujuan puasa. Namun untuk mencapai ketakwaan itu kita harus memahami takwa itu sendiri. Puasa memiliki tingkatan-tingkatan. Dalam kesempatan ini saya coba mengajak, mari untuk mengenal 3 tingkatan puasa. Jadi puasa itu ada 3 tingkatan untuk mencapai ketakwaan. Tingkatan pertama adalah puasa jasmani atau saum al-umum, di mana puasa jasmani ini, tingkatan ini adalah tingkatan yang paling dasar. Jadi yang puasa adalah jasmaninya aja. Jadi hanya menahan lapar dan dahaga. Seperti yang disabdakan oleh Rasulullah SAW, yang artinya puasa menjadi pelindung bagi diri kita dari perbuatan dosa dan maksiat. Namun jika puasa kita hanya sebatas menahan lapar dan haus tanpa menjaga amalan lain, maka kita hanya akan mendapatkan rasa lapar dan dahaga. Hadis riwayat Bukhari Muslim. Nah, jadi dalam hadis tersebut
kalau kita tidak menahan hawa nafsu, kita tidak melaksanakan amalan-amalan yang disunatkan, kemungkinan kita akan hanya mendapatkan lapar dan dahaga. Tingkatan yang kedua adalah puasa nafsu atau saum al-khusus, yaitu menjaga panca indera atau kelima panca indera kita. Tingkatan kedua ini adalah puasa nafsiah, yaitu menahan diri dari segala bentuk hawa nafsu maupun pikiran yang dapat merusak pahala puasa itu sendiri. Jadi seperti yang tadi di atas, pada tingkatan yang paling dasar, puasa bukan hanya soal menahan lapar, tetapi juga menahan lisan dari berkata buruk, menjaga mata dari melihat hal-hal yang dilarang, menahan telinga dari mendengar gosip, serta mengendalikan hati dari niat yang buruk. Nah, di zaman modern ini, zaman digitalisasi, zaman media sosial, kita juga harus menjaga alat komunikasi kita harus menjaga diri kita harus menjaga jari jemari kita untuk tidak berkomen atau berstatus yang mungkin menyinggung perasaan orang lain. Karena itu adalah salah satu perbuatan yang tidak baik. Seperti dalam hadis Nabi yang artinya, barang siapa yang tidak meninggalkan perkataan dusta, perbuatan buruk, maka Allah tidak membutuhkan puasanya yang hanya sekedar meninggalkan makan dan minum. Hadis riwayat Bukhari. Jadi kalau kita tidak meninggalkan hal yang buruk, Allah juga tidak membutuhkan puasa itu sendiri. Oleh karena itu, mari kita jadikan puasa ini sebagai sarana untuk membersihkan diri dari sifat-sifat buruk dan perbaiki akhlak kita, agar puasa yang kita jalankan lebih bermakna dan mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang ketiga yaitu puasa rohani, yaitu puasa yang dilakukan hanya mengharap ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tingkatan ini merupakan tingkatan yang tinggi, yaitu puasa orang-orang pilihan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan kita adalah orang-orang pilihan tersebut, sehingga pada tingkatan ini seseorang tidak hanya menahan lapar, dahaga, dan hawa nafsunya, tetapi juga memusatkan hati hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Puasa ini dilakukan dengan senantiasa mendekatkan diri kepada Allah, seperti beribadah, memperbanyak zikir, membaca Al-Quran, merenungkan kebesaran Allah Subhanahu wa Ta'ala, serta menjauhkan diri dari ketergantungan duniawi. Orang yang berada dalam tingkatan ini tidak akan terpengaruh oleh dunia, tidak mudah marah, tidak mudah gelisah, dan selalu merasa cukup dengan apa yang diberikan Allah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Artinya di tingkatan ini orang ini sudah ikhlas menjalankan puasa, bersyukur, pandai bersyukur. Seperti dalam firman Allah dalam Al-Quran surat Al-Ankabut ayat 64, yang artinya, dan kehidupan dunia ini hanyalah permainan dan senda gurau, sedangkan kehidupan akhirat itulah yang sebenarnya, kehidupan yang sesungguhnya, sekiranya mereka mengetahuinya. Maka puasa pada tingkatan ini